Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruben Tuhmena. Pada video tutorial kali ini kita akan bahas tentang analisis regresi variabel observasi dengan menggunakan program AMOS. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam pengolahan data penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Teman-teman, AMOS yang saya gunakan adalah AMOS versi 24 dari IBM. Teman-teman, sebelum melakukan perhitungan regresi, saya akan menggambarkan lebih dulu model penelitian yang akan kita gunakan untuk perhitungan nanti. Nah, tampilan awal AMOS teman-teman seperti ini. Kita akan mengganti tampilan portrait ini dengan landscape. Teman-teman klik view, kemudian klik interface properties, lalu pada paper size teman-teman pilih landscape A4. Nah, area gambarnya akan berubah landscape seperti ini teman-teman. Teman-teman, karena yang akan kita hitung adalah regresi untuk variabel observasi, maka saya memilih gambar kotak. Gambar kotak dalam AMOS adalah lambang untuk variabel observasi. Teman-teman klik kotak satu kali, pastikan bahwa ada gambar kotak pada kursor teman-teman, kemudian teman-teman klik tahan, lalu gerakan kursor, arahkan sesuai dengan ukuran kotak yang teman-teman inginkan. Untuk mendapatkan hasil yang sama, saya tidak menggambar kotak lagi, tapi cukup saya mengcopy. Ya, teman-teman klik duplikat objek, kemudian klik pada kotak, lalu gerakan kursor ke tempat yang teman-teman inginkan. Lakukan sampai semua variabel dalam model penelitian tergambar teman-teman. Setelah gambar kotak selesai, teman-teman dapat menghubungkan antara kotak variabel bebas dengan kotak variabel terikat. Teman-teman klik panah, klik tanda panah satu kali, kemudian arahkan kursor kembali ke area gambar. Pastikan bahwa sebelum teman-teman menggambarkan garis, antara kotak yang dituju dengan kotak sumbernya harus berganti warna teman-teman. Nampak sini ada warna merah dan warna hijau. Itu artinya bahwa sudah terjadi koneksi. Selanjutnya teman-teman menggambarkan garis atau covariance, yaitu panah bolak-balik teman-teman, untuk menghubungkan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Dari gambar ini kita bisa mengetahui korelasi antara sesama variabel bebas, karena kita tahu bahwa jika variabel bebas lebih dari satu, maka antara variabel bebas itu tidak boleh saling pengaruh. Untuk itu kita harus mengetahui koefisien korelasinya. Selanjutnya kita beri nama pada variabel penelitian teman-teman. Teman-teman dapat memberi nama pada kotak variabel label jika teman-teman telah memiliki data penelitian yang tersimpan pada SPSS, maka sebaiknya teman-teman hanya memberi atau menuliskan nama variabel pada kotak label variabel atau variabel label. Kemudian teman-teman dapat melakukan penyesuaian ukuran huruf sesuai dengan keinginan teman-teman. Untuk nama variabel, jika teman-teman telah memiliki data, dapat menggunakan data pada SPSS dan integrasikan ke AMOS. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penulisan nama variabel.
Sebab jika nama variabel pada model berbeda dengan nama variabel pada data, maka Amos tidak akan melakukan proses perhitungan, teman-teman. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan, jika teman-teman telah punya data, teman-teman bisa melakukan atau mengkoneksikan datanya dengan model yang teman-teman miliki. Tetapi seandainya teman-teman belum memiliki data, teman-teman cukup memberi nama variabel pada kotak atau menuliskan nama variabel pada kotak variabel label. Supaya nanti setelah teman-teman memiliki data, nama variabelnya bisa langsung teman-teman ambil dari nama variabel yang ada di SPSS. Teman-teman dapat mengambil nama variabel dari data yang tersimpan pada program SPSS. Selanjutnya kita dapat memberi title pada model yang kita gambarkan. Teman-teman bisa mengisi atau menuliskan title-nya sesuai dengan maksud dari gambar ini. Teman-teman dapat memilih posisi di mana title ini akan ditempatkan. Jika pilihannya ada pada center of page, maka letak tulisan ini akan berada pada tengah-tengah dari area gambar ini. Namun, jika teman-teman ingin memindahkan tulisannya hanya bisa bergerak secara vertikal. Teman-teman juga bisa melakukan penyesuaian untuk besaran huruf, jenis huruf yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman klik OK. Nah, jika pilihannya center of page seperti ini, teman-teman, tulisannya hanya bisa bergerak secara vertikal. Jika teman-teman ingin supaya tulisan ini bisa dipindahkan secara bebas atau bisa berpindah-pindah secara bebas, maka pilihannya bisa pada center align. Dengan memilih center align, teman-teman bisa memindahkan tulisannya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan, teman-teman dapat melakukan perbaikan pada kotak Object Properties. Selanjutnya kita akan mengintegrasikan model dengan data penelitian yang menjadi input bagi perhitungan atau input bagi analisis. Teman-teman klik Files, arahkan kursor ke Data Files, kemudian klik, lalu teman-teman klik File Name untuk memasukkan input atau data yang berhubungan dengan model yang ada. Nah, ini nampak sudah terintegrasi antara data yang ada di SPSS dengan Amos. Lalu teman-teman klik OK. Teman-teman dapat memasukkan nama variabel pada file SPSS ke dalam model. Teman-teman klik View, kemudian klik variabel in dataset. Nah, ini kotak variabel in dataset seperti ini. Teman-teman blok pada kualitas produk, klik tahan, kemudian antar ke kotak yang sesuai. Kita hanya menggunakan nilai total, teman-teman, karena penelitian yang sedang dilakukan ini adalah penelitian regresi untuk variabel observasi, bukan variabel laten, teman-teman. Nah, tentu tampilan seperti ini kurang menarik, teman-teman. Untuk merubah tampilan ini, teman-teman dapat mengetik kembali nama variabel itu pada kolom atau kotak variabel label, teman-teman, bukan pada kotak variabel name. Sebab teman-teman tidak boleh mengganti nama variabel, karena jika nama variabelnya tidak sama dengan sumbernya dari SPSS, maka software Amos tidak akan melakukan perhitungan. Jika nama variabelnya berbeda dengan sumber atau inputnya, maka software Amos tidak akan melakukan perhitungan, teman-teman. Jadi sekali lagi, pastikanlah bahwa teman-teman memberi nama variabel pada kotak variabel label, bukan pada kotak variabel name.
Nah, dalam model seperti ini teman-teman, setiap variabel terikat harus memiliki nilai error. Setiap variabel terikat memiliki nilai error, oleh sebab itu harus ditambahkan variabel unik pada minat beli ulang. Teman-teman klik icon yang ada, ini unique variable, kemudian arahkan ke variabel minat beli ulang, klik satu kali, kemudian beri nama, klik plugins, kemudian klik names or unobserved variables, atau teman-teman dapat menulisnya secara manual. Ini nama variabelnya. Jika tidak diberi nama seperti itu, maka proses perhitungan tidak akan dilakukan. Selanjutnya teman-teman klik view, kemudian klik analysis properties untuk melakukan perhitungan. Teman-teman klik output untuk menentukan jenis output apa yang akan kita kehendaki. Teman-teman centang pada standardized estimates, kemudian covariance of estimates, selanjutnya square multiple correlation. Ini output yang kita harapkan dari hasil perhitungan teman-teman. Nah, sebelum melakukan perhitungan, teman-teman harus menyimpan gambarnya, sebab perangkat Amos hanya akan melakukan perhitungan kalau modelnya telah disimpan teman-teman. Untuk menghitung, teman-teman klik analyze, kemudian klik calculate estimates. Jika modelnya sudah benar, maka akan muncul panah merah seperti ini teman-teman. Itu artinya proses perhitungan siap dilakukan. Untuk perhitungan teman-teman tinggal klik panah merah, atau untuk melakukan kalkulasi atau melakukan perhitungan, teman-teman klik panah merah. Hasil yang muncul pertama adalah unstandardized estimates. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teman-teman dapat mengganti atau merubah hasil ini dengan nilai standar. Teman-teman tinggal klik pada standardized estimates, maka hasilnya akan berubah. Nah, seperti ini teman-teman, hasil regresi dengan nilai standar teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa nilai-nilai parameter ini terlalu kecil sehingga sulit dibaca, teman-teman bisa memperbesar angkanya atau tulisannya. Teman-teman klik pada garis parameter, kemudian memilih ukuran huruf yang sesuai. Lakukan seperti yang terlihat di sini. Teman-teman bisa memilih oblik untuk mendapatkan kemiringan parameter sesuai dengan kemiringan garis. Jangan lupa teman-teman, untuk merubah ukuran parameternya, teman-teman klik pada parameternya. Pastikan bahwa nilai parameter atau panahnya berubah warna seperti ini. Jika objeknya tidak berubah warna, maka proses perubahannya tidak akan terjadi. Selanjutnya, hasil perhitungan ini dapat dipindahkan ke Word misalnya teman-teman. Teman-teman bisa mengcopy hasilnya. Caranya teman-teman klik edit, kemudian klik copy. Kemudian buka Word, lalu paste pada Word. Selanjutnya kita akan melihat hasil perhitungan secara keseluruhan. Teman-teman klik view, kemudian klik text output. Nah, tampilan outputnya seperti ini. Teman-teman klik estimates. Nah, hasil perhitungan terlihat demikian teman-teman. Ada nilai estimasi. Nah, ini
koefisien regresi unstandard atau unstandardized coefficient. CR itu sama dengan critical ratio kalau di SPSS nilai T hitung teman-teman, sedangkan P itu sama dengan probability. Jika di SPSS itu kita kenal dengan signifikansi, sig. Nah, ini nilai standarnya, standardized coefficient seperti ini teman-teman. Hasil ini dapat di copy ke Word teman-teman. Teman-teman klik kanan, kemudian copy, lalu di paste di Word teman-teman. Demikian teman-teman video tutorial untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa berbagi dengan teman yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.